Aku bergegas menghampiri ayahku untuk memeluknya erat-erat. Ayah benar. Akhirnya aku berhasil. Kemudian beberapa penduduk kota datang untuk menjemput anak-anak mereka dan aku melihat mereka melihat bekas luka ayahku dengan ekspresi terkejut bodoh di wajah mereka. Apa yang kalian lihat? Kalian pikir tubuh seorang pemadam kebakaran itu sempurna? Itu yang dia dapatkan karena mencoba menyelamatkanmu dan keluargamu dalam kebakaran tragis itu dan selama bertahun-tahun. Dia seharusnya dipuji sebagai pahlawan kalian. Tapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kecacatan dan wajah kalian yang tidak tahu terima kasih. Ayah harus menahanku agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutku. Mereka harus mendengarnya. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mendekati ayahku, menanyakan kabarnya dan meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, serta mengabaikan kontribusinya terhadap kota. Hei, luapan emosiku membantu. Setelah kejadian itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa Betty mengaku membakar gym itu agar dia bisa berperan sebagai korban dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Betty hanya menghubungi Aaron karena dia ingin Aaron menyelamatkannya secara khusus. Tapi apinya ternyata sangat besar dan menyebar seperti api yang membakar hutan. Tragisnya, Aaron tidak berhasil tiba tepat waktu sementara Betty sama sekali tidak menyadari keberadaan siswa lain di pusat kebugaran pada saat itu dan secara tidak sengaja menjebak mereka. Akan ada konsekuensi yang mengerikan baginya apapun yang terjadi. Malam itu aku membuka pintu dan melihat wajah yang tidak asing. Hai, bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. Tunggu, ayo kita pergi ke tempat lain. Aku tidak menanggapi pesan Betty dengan serius sampai aku mendengar kau akan mengalami kebakaran. Maafkan aku minta maaf tentang terakhir kali kita bicara. Aku sangat marah karena mengatakan semua hal yang salah tentangmu. Aku juga sangat menyesal tentang ayahmu. Tidak apa-apa dan keluargaku dan aku harusnya terima kasih kepada ayahmu dan timnya. Tanpa mereka, ibuku tidak akan ada sekarang. Tidak apa-apa, aku juga tidak sepenuhnya jujur. Sebenarnya aku tahu, sejak hari kita berselisih, aku masih terus memperhatikanmu. Aku tahu itu menyeramkan, tapi aku hanya ingin tahu kabarmu. Percaya atau tidak, aku diam-diam datang ke klub bela diri beberapa kali dan melihat kebaikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dan sekarang, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya? Bro, kau yakin ingin mengenalku? Aku lihat kau sangat ingin meninggalkanku dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan aku sudah muak dengan itu. Lagi pula, bukankah kau suka gadis yang manis, mungil, dan baik? Kata siapa? Apa ini tentang yang kubilang di kelas bahasa Inggris? Itu hanya agar gadis-gadis itu berhenti. Dan hal lainnya, kurasa aku agak menyesatkan. Tapi begitulah naluriku bersikap kepada semua orang karena kupikir itulah yang seharusnya dilakukan orang baik. Saat kau akhirnya menjadi pacarku, kau akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Aaron Taylor. Itu masih bukan pencapaian terbesarku tahun ajaran ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang hebat ini, dan meskipun aku bukan pahlawan sejati, aku menemukan cara membantu mereka mengatasi beberapa masalah mereka. Percayakah kalian? Aku sangat senang telah melakukannya, dan akan senang melakukannya lagi.